Pidana jelas-jelas disebutkan barang sitaan harus dikembalikan kepada orang atau mereka dari mana benda itu disita, atau kepada orang atau mereka yang berhak bila kepentingan penyidikan tidak memerlukan lagi. Perkara batal dituntut dan perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk perkara yang sudah diputus seperti dalam perkara korupsi Lee Darmawan, ayat 2 pasal 46 KUHP menyebutkan barang sitaan harus dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan tersebut. Pada saat itu juga kita sampaikan kepada Pak Jampitus untuk harta-harta dia, setahu kami banyak sekali yang tidak disita tetapi bisa dieksekusi untuk uang pengganti. Jadi terbitlah surat perintah dari sejak dulu sudah banyak surat perintah mengenai uang pengganti. Tapi seharusnya dalam hal barang yang tidak dirampas itu sesuai ketentuan pasal 46 ayat 1 itu dikembalikan kepada bank, dicabut penyitaannya. Tetapi kalau orang itu dihukum membayar uang pengganti, pada saat yang sama disita eksekusi dari terpidana untuk membayar uang pengganti. Ini kenyataannya ini diserahkan kepada orang lain, maka kami sebagai mantan tim penyidik melaporkan hal ini ke KPK, dan pada Januari 96 dan pada bulan Juni 2006 kami sudah ekspos ini beserta tim di KPK di Jalan Juanda. Tetapi sampai sekarang masih belum ada perkembangan. Dugaan adanya kong kali kong antara oknum jasa dengan pihak ketiga pun merebak ke permukaan. Lee Nam Kyong membantah tudingan tersebut. Bahkan Leo mengaku menolak permintaan oknum jasa yang meminta dirinya menggunakan yayasan sebagai penerima aset-aset sitaan tersebut. Bahwa Pak Leo, kalau you mau mohon surat itu silakan saja. Tapi ingat, Lee Darmawan itu udah orang tua dan sekarang hidup ya agak kurang lah gitu. Jadi kalau ada biaya pengganti apa gitu, kamu yang harus tanggung. Loh, saya bilang yang saya tanggung dalam kapasitas ahli waris memang harus tanggung. Itu karena saya masih perjanjian gitu. Nah, itu bagus. Nah kemudian nggak tahu gimana, besok harinya ada namanya Kalisaran, telepon saya, ketemu saya, nawari jasa bahwa mereka lah yang sanggup urus surat itu, surat VI itu, jangan khawatir. Saya tanya siapa yang urus, ya, katanya ada ya yang ngaku-ngaku ya, itu ngaku, saya nggak tahu benar apa tidak, katanya ada yayasan. Tidak ada bicara masalah uang. Kemudian setelah itu dia bisa ketemu dengan Banas. Boleh, silakan, saya kasih nomor telepon Banas. Banas itu adalah ketua yayasan Tridaya, yayasan kejaksaan. Jadi tidak ada yang 5 miliar itu. Ya, boleh tanya teman-teman, kalau mau 5 miliar itu sudah dari dulu perkara Lee Darmawan ini. Dugaan ketidakberesan oknum kejaksaan kian menguat dengan adanya nota Dinas Internal Kejaksaan Agung tertanggal 23 Oktober 2003. Dalam nota ini, Kasubdit Tipikor Sofyan Nasution melaporkan kepada Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi Suwandi bahwa Kejaksaan Agung telah mengembalikan aset-aset sitaan tersebut kepada Lee Darmawan. Padahal, Jaksa Sofyan Nasution dan Jaksa Suwandi jelas-jelas teken BAP penyerahan aset sitaan perkara korupsi itu kepada Lee Nam Kyong. Oknum-oknum jaksa yang melakukan tindakan yang bias dari prosedur dan mekanisme pelaksanaan uang pengganti, manakala perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar prosedur kedinasan dan diancam dengan hukuman disiplin, akan dilakukan pemeriksaan dan akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan kalau dalam pelaksanaan tagihan uang pengganti ini terjadi tindak pidana korupsi, maka kepada yang melakukan perbuatan tersebut jelas akan dikenakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 1993, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung menemukan bukti sejumlah oknum jaksa yang terlibat dalam penjualan aset sitaan perkara korupsi Lee Darmawan. Ditemukan juga adanya aliran dana ke oknum-oknum jaksa dari hasil penjualan aset sitaan tersebut.
Pemirsa, bagaimana mereka melakukannya? Metro Realitas segera kembali. Februari 2006, Lee Darmawan kembali ditangkap aparat kejaksaan. Ia dituduh telah menjual barang rampasan perkara korupsi dirinya di kawasan Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat. Lee Darmawan kembali masuk ke dalam penjara. Habis itu saya juga pertama kali, saya udah setelah Haji Anda bilang hati-hati saya mau ditangkap. Siapa yang Haji Anda itu? Setelah Haji Anda bilang saya mau ditangkap. Berarti saya salah apa? Saya datang ke Yayasan Hidayah juga, ketemu pagi, saya ketemu katanya, loh saya kok sekarang salah apa? Saya bikin saya nggak punya salah kan? Yang pasti, kasus kedua Lee Darmawan terjadi menyusul laporan Jaksa Suwandi yang saat itu sudah menjabat Direktur Penyidikan. Dalam laporan inilah, Suwandi melaporkan kepada Jampitsus bahwa Lee Darmawan diduga telah menjual aset-aset rampasan perkara korupsi dirinya. Di sisi lain, pada tahun 1993, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejagung jelas-jelas membuktikan adanya oknum-oknum jaksa yang diduga terlibat dalam penjualan atas aset-aset rampasan tersebut. Temuan Jamwas saat itu mengungkap oknum jaksa yang diduga terlibat. Di antaranya, Rewang Hadi Subroto, Intel Kejari Jakarta Barat, Haswir Harun, Kasipitsus Kejari Jakarta Barat, Sudirman mantan Kejari Jakarta Barat, serta Salam Parman, supir Kejari Jakarta Barat yang turut menerima komisi 22,5 juta rupiah dari hasil penjualan aset sitaan dan barang rampasan perkara korupsi Lee Darmawan. Publik kini hanya bisa menunggu. Akankah uang triliunan rupiah yang seharusnya menjadi milik negara menguap begitu saja? Saya Rahma Sarita, tim Metro Realitas. Sampai jumpa.